Ada besi sapida sebuah hendak 2 buah. Nah tuh ada beisi ini hendak itu kada mau cukup lawan yang ada. Nah supaya kawa cukup lawan yang ada tuh kayak apa? Kanaah tadi. Orang kanaah tuh kada mau sakit hidup. Kada mau sakit hidup, kada mau darah tinggi, kada mau jantungan, kada mau pusing, kada mau stres. Nang orang mau stres ini orang nang hubus syahwat macam-macam dikehendaki, kemampuan kadeda. Hendak kayak orang nukar motor, duit kadeda. Ada duit kada cukup, lalu berhutang. Nah bila berhutang nih ya sudah pacang dibayari kena sampai waktunya duitnya kadeda ya ke kepala, ya pusang jadinya. Akibat hubus syahwat. Jakanya kanaah aja. Nah ini yang ada ini sudah cukup diberi Allah. Punya ada tambahan tambahi kita. Jangan hendak berdahulu pada yang diberikan Allah. Allah memberi duit 10 juta. Mun hendak nukar kendaraan nukar nang 10 juta atau 9 juta nyaman tuh kanaah ngarannya. Ini duit 10 juta nang ditukar 100 juta. Lalu karidit. Nah, orang karidit ini orang kada kanaah. Karidit apakah tuh orang kada kanaah? Nah, agama kada menyuruh itu. Agama kada menyuruh itu. Berhutang. Mengkada kayak itu juga kada terasain yang baik, mengkada karidit. Nah, ya itu kada kanaah ngarannya. Itu kada kanaah ngarannya. Nah, orang yang banyak hutang mungkin pemurah, pasti bakhil. Kenapa? Pacang bayar hutang. Ada orang sumbangan lalu dulu. Kalau perlu jakatin setaliung dulu, karena memikirkan hutang nih. Nah jadi salahnya salah seorang. Kada bersifat kanaah, lalu macam-macam yang dikehendaki. Jadi obatnya macam-macam kehendak itu kanaah. Puas dengan yang sudah diberikan oleh Allah, cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hendak nang kada sesuai kemampuan seorang. Kayaknya berhutang itu baik, berhutang pada kayaknya menipu orang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu ilajil bukhli. Penjelasan tentang pengobatan sifat bakhil. Bakhil suatu penyakit yang ada di dalam hati manusia yang wajib diobati. Nah, fardhu ain mengobati bakhil itu. Jadi kalau ada dalam diri kita sifat bakhil, maka itu wajib diobati supaya hilang. Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa bakhil itu ialah orang yang tidak mengeluarkan hak wajib atau tidak mengeluarkan sesuatu yang merusak kehormatan dirinya. Orang yang tidak bayar zakat itu disebut bakhil. Atau orang yang mengurangi daripada yang wajib zakat itu disebut bakhil. Dan pula disebut bakhil orang yang tidak menjaga kehormatan dirinya. Inya bayar zakat. Tapi begitu di kampungnya orang ada minta sumbangan, inya kada nyumbang. Nah, padahal mestinya inya menyumbang karena ada kemampuan. Biar jasa orang kada apa-apa menyumbang kada, nah itu bakhil. Nah, jadi bakhil itu bukan hanya enggan mengeluarkan zakat, tetapi termasuk bakhil orang yang rela dirusak kehormatannya demi menahan hartanya.
Nah itu bila ada dalam diri kita maka wajib diobati. Bagaimana cara mengobatinya? Imam Al-Ghazali menjelaskan, i'lam annal bukhla sababuhu hubbul mal. Annal bukhla sababuhu hubbul mal, sifat bakhil itu sebabnya. Kalau kita mengobati suatu penyakit, kita mesti tahu sebab penyakit itu. Nah, dengan tahu sebab penyakit kita bisa mengobati. Orang sakit kepala, kenapa sebabnya? Oh, sebabnya darah tinggi. Darah tingginya diobati. Darah tingginya normal, di kepalanya pun akan hilang. Orang sakit parut, kenapa? Oh, masuk angin, nah masuk anginnya diobati. Demikian pula bakhil, bagaimana cara mengobati bakhil itu? Maka carilah sebabnya. Kenapa maka orang jadi bakhil itu? Imam Al-Ghazali mengatakan bakhil itu sebabnya adalah, sebutin aja, hubbul mal, suka kepada harta. Nah, cinta harta itu sebabnya orang menjadi bakhil. Kenapa cinta harta? Wali hubbil mal sababani. Orang itu cinta harta karena ada dua sebab. Nah, jadi bakhil ini penyakit turunan. Turunan dari ini timbul bakhil. Bakhil turunan dari cinta harta. Cinta harta turunan dari penyakit yang lain lagi. Kenapa manusia itu cinta kepada harta? Sababani, karena ada dua sebab. Ahaduhuma, salah satunya, hubbus syahawat allati la wusula ilaiha illa bil mal ma'atulil amali. Pertama, orang itu cinta harta karena dia cinta syahwat, keinginan yang tidak bisa sampai kepadanya kecuali dengan harta. Orang ini kebanyakan keinginan hendak makan itu, makan ini, keinginan hendak nukar pakaian itu, ini, keinginan hendak nukar kendaraan itu, ini, macam-macam keinginan. Sedangkan untuk meluluskan keinginan itu kadakawa kada berharta, kadakawa kada berduit. Nah, jadi kenapa sebabnya kita cinta duit? Karena dengan duit ini kita bisa menunaikan keinginan-keinginan kita. Disertai dengan tulil amal, merasa panjang umur. Itu sebab pertama. Kenapa manusia cinta duit? Karena dengan duit itu bisa meluluskan syahwat-syahwatnya, keinginan-keinginannya. Asani, yang kedua sebab kenapa orang itu cinta harta, ayyuhibba ainal mal, dia cinta kepada itu harta. Wa yatalazzaza biwujudih, dan dia lezat dengan adanya harta itu. Jadi orang katuju lawan duit ini ada dua macam. Satu, inya katuju duit karena dengan duit itu bisa meluluskan keinginan-keinginannya. Hendak nukar pakaian ini kawa, hendak makan ini kawa, hendak kemana-mana kawa. Lalunya sayang lawan duit. Nah, itu pertama. Yang kedua, ada orang sayang lawan duit itu karena duitnya. Nya katuju memandang duit itu. Melanjakan kedua nih. Biar makan sakit, pakaian uyuh, duit hilang kada hendak. Nah, yang penting ketujuh menumpuk-numpuk duit. Kayaknya diitihinya duit, senang hatinya. Nukar pakaian kada wani, makan nyaman kada wani. Kenapa? Sayang lawan duit. Nah, ini lebih buruk dari yang pertama tadi. Lebih buruk itu artinya lebih kada pintar. Yang pertama tadi aku duitnya perlu, nyaman makan.
hendak ini kawa, nyaman bapakayan hendak ini kawa, terpintar sedikit nih tuh. Nang kedua ini sayang lawan duitnya. Nah, sayang lawan duitnya, melenjakannya kedua nih, kesayangan lawan duit tadi. Nah, jadi itu penyakit asal. Lalu cucunya timbul bakhil. Nah, sekalipun dia tahu bahwa itu duit, itu harta lebih dari hajatnya, sesisa umurnya, baqiyata umuri. Nah, jadi itu kalau hendak mengobati bakhil itu, itulah obati sebabnya. Wa qaddamna, dan telah kami dahulukan, anna ilaja kulli illatin bimudadati sababiha, bahwa pengobatan tiap-tiap penyakit itu dengan melawani sebabnya. Jadi mengobati satu penyakit itu mesti diobati dengan cara yang berlawanan, dengan cara yang berlawanan. Kalau orang ini sakitnya panas, apa obatnya? Dingin berlawanan dengan panas. Nah, penyakit bakhil sebabnya cinta harta. Kenapa cinta harta? Karena banyak keinginan-keinginan yang kada bisa sampai kecuali dengan harta. Jadi payu'aliju, dia mengobati hubbas syahawati, cinta syahwat, cinta keinginan-keinginan itu, bil qanaati bil yasir was bisabri, obatnya adalah dengan qanaah dan kesabaran. Nah, jadi salah obatnya supaya jangan banyak syahwat ini, jangan banyak keinginan ini, obatnya kada ada lain daripada qanaah. Qanaah artinya sudah merasa cukup, merasa puas dengan yang sudah ada diberikan Allah. Ditambah lagi dengan kesabaran. Nah, selama kita belum bersifat qanaah, maka keinginan itu akan selalu ada macam-macam dalam diri kita. Ada bisa sapida sebuah hendak dua buah. Nah, tuh ada beisi ini hendak ini, hendak itu. Kada mau cukup lawan yang ada. Nah, supaya kawa cukup lawan yang ada itu kayak apa? Qanaah tadi. Orang qanaah tuh kada mau sakit hidup. Kada mau sakit hidup, kada mau darah tinggi, kada mau jantungan, kada mau pusing, kada mau stres. Nang orang mau stres ini, orang nang hubus syahwat, macam-macam dikehendaki. Kemampuan kada ada. Hendak kayak orang nukar motor, duit kada ada. Ada duit kada cukup, lalu berhutang. Nah, bila berhutang nih ya sudah, pacang dibayari kena. Sampai waktunya duitnya kada ada, ya ke kepala. Ya pusang jadinya. Akibat hubus syahwat. Jakanya qanaah aja. Nah, ini yang ada ini sudah cukup. Sudah cukup diberi Allah. Punya ada tambahan, tambahi kita. Jangan hendak berdahulu pada yang diberikan Allah. Allah memberi duit 10 juta. Mun hendak nukar kendaraan, nukar nang 10 juta. Atau 9 juta, nyaman tuh qanaah ngarannya. Ini duit 10 juta nang ditukar 100 juta. Lalu karidit. Nah, orang karidit ini orang kada qanaah. Karidit apakah tuh orang kada qanaah? Nah, agama kada menyuruh itu. Agama kada menyuruh itu. Berhutang. Mengkada kayak itu juga kada terasain yang baik, mengkada karidit, nah ya itu kada qanaah ngarannya. Itu kada qanaah ngarannya. Nah, orang yang banyak hutang mungkin apa murah? Pasti bakhil. Kenapa? Pacang bayar hutang. Ada orang sumbangan lalu dulu. Kalau kepala jakat kin setaliong dulu. Karena memikirkan hutang nih. Nah, jadi salahnya salah seorang. Kada bersifat qanaah, lalu macam-macam yang dikehendaki. Jadi obatnya
macam-macam kehendak itu qanaah, puas dengan yang sudah diberikan oleh Allah, cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hendak baka hendak nang kada sesuai kemampuan seorang. Kayaknya berhutang itu baik, berhutang pada kayaknya menipu orang. Wa yu'aliju tulal amal, dan mengobati penyakit panjang angan-angan itu bikasrati zikril mauti, dengan banyak menyebut kematian, banyak mengingat kematian. Jadi orang itu cinta harta karena dia banyak keinginan-keinginan yang kada bisa tercapai kecuali dengan harta, dan merasa panjang umur. Nah, mengobati keduanya itu dengan qanaah dan lagi banyak-banyak ingat kematian. Wa nawari fi mautil aqran, memikirkan pada kematian kawan-kawan. Kawanan mana si anu meninggal, mana si anu meninggal. Nah, diingat yang banyak sudah kawan-kawan meninggal itu. Wa tuli ta'abihim fi jam'il mal, dan lamanya susah mereka mengumpulkan harta. Mana si anu meninggal, lapahnya bercari mengumpulkan harta dulu, sekalinya meninggal orangnya. Wadi'ihi ba'dahum, dan tersia-sianya harta sesudah mereka itu. Siang malam bercari, kada tahu di waktu lagi. Begitu terkumpul harta, mati orangnya. Mana hartanya? Tahambur. Ada nang taka kaltim, ada hartanya taka Palangkaraya. Kenapa? Warisnya di sana. Warisnya di sana. Jadi harta orang susah payah dikumpulkan itu, siang malam dikumpulkan, begitu mati tahambur kemana-mana jadinya. Maras kasihan orang. Wa yu'aliju iltifatal qalbi ilal walad, dan mengobati menoleh hati kepada anak. Nah, ini penyebab juga nih, kikir nih, penyebab juga bakhil. Mun aku bakhil beriakan ini, anak kayak apa kina? Nah, anak kayak apa kina? Kayak apa caranya mau obatin itu? Maka pasti terpikir anak nih. Wakaf sana, bawa wakaf sini, habis harta, anak banyak. Nah, memikirkan itu bi anna khaliqahu khalaqa ma'ahu rizqahu. Jadi mengobati memikirkan anak itu bahwa Allah yang mencipta anak ini, Allah ciptakan juga rezekinya. Kayak seorang jadi Allah Ta'ala memikirkan anak habis-habisan, seorang kada. Allah maulah anak, pasti Allah mengurus rezekinya. Nah, ini maulah kadang-kadang orang tuh bakhil karena memandang anak. Jaka sagan anak. Nah, itu yang jadi pikir. Padahal ini orang kadang menyadari Allah menciptakan, Allah yang mengurus, menciptakan rezekinya anak. Nah, meninggali anak itu disuruh juga dalam agama, tapi ada batasan. Jangan semua sagan anak ditinggali, jangan juga. Sagan seorang lebih perlu. Nah, jadi anak itu perlu ditinggali supaya jangan jadi pengemis. Itu ditinggali. Tapi yang lebih perlu jangan sampai seorang di akhirat jadi pengemis. Jadi harta ini sagan anak ada, sagan kita ada. Sagan kita mana? Yang kita sedekahkan itu sagan kita. Yang kita tinggal sagan ahli waris kita. Nah, kedua-duanya mesti seimbang. Jangan melulu sagan waris dipikirkan. Wa kam min waladin lam yaris amin abihi malan wa haluhu ahsan mimman warisa
Berapa banyak anak nang kada mewaris dari abahnya harta, keadaannya ahsanu lebih baik dari orang yang mewaris. Banyak orang-orang sugih kada mewaris harta kuitannya susah aja dulu. Banyaknya anak-anak orang kaya kada sampai beberapa tahun habis warisannya jadi orang miskin. Banyak itu terjadi di kampung kita, di daerah kita. Abahnya itu baru sugih benar, banyak meninggal warisan. Wah ini anaknya mana? Susah. Itu Pang, itu mulai nolnya bercari, abahnya kada meninggali harta, cumanya bercari. Bagus sugih. Nah, jadi kada mesti harta yang ditinggali ini bisa bagus dengan anak itu. Wa bi ayyi alama, dan bahwa dia mengetahui annahu yajma'ul mala li waladihi, bahwa dia mengumpul harta bagi anaknya. Yuridu, dia menghendaki ayat truka waladahu bi khairin, dia menghendaki bahwa meninggalkan anaknya dengan kebaikan. Wa yanqalibuhu wa ila syarr, dan berbalik itu anak kepada jahat. Baik yang ditinggalin orangnya takwa kepada Allah, baik anaknya orangnya ahli ibadah. Yang ditinggali harta nih timbul kan ditukari tinggali harta, diagak-kakannya harta, nukar mobil bagak, nukar rumah bagak. Nah, pas orang yang menyandangnya di dalam kubur. Nah, jadi Islam mengajarkan bahwa meninggali waris anak terutama itu perlu agar mereka jangan sampai jadi pengemis. Tapi menjaga diri seorang di akhirat jangan jadi pengemis itu lebih utama lagi daripada yang demikian. Wa yu'aliju qalbahu aidan bi kasrati ta'ammul fil akhbaril warida fi dhammil bukhli wa madhis sakha, dan dia mengobati hatinya pula dengan banyak berpikir tentang hadis-hadis yang datang pada celaan kikir dan dipujinya itu pemurah. Nah, menaku kikir, jar Nabi orang kikir itu karibun minan nar, parak lawan neraka, baidun minal jannah, jauh dari surga. Amun aku pemurah, ujar Nabi, al jannah darul askhiyah, surga itu tempat orang-orang pemurah. Nah itu menambah juga untuk bisa menghilangkan penyakit bakhil tadi. Pikirkan hadis-hadis Nabi. Wa ma tawa'adallahu bihi 'alal bukhli minal iqabil azim, dan yang Allah ancam dengannya, dengan sesuatu itu atas sifat kikir daripada siksa yang besar. Siksa yang besar. Jadi kikir ini artinya dosa, diancam dengan siksa. Bukan kikir ini perkara yang makruh, bukan. Ini perkara haram. Karena ancamannya adalah siksa yang besar. Wa minal adwiyatin nafi'ah, dan di antara obat-obat yang bermanfaat untuk menghilangkan sifat kikir, kasratut ta'ammul fi ahwalil bukhala, banyak berpikir tentang keadaan orang-orang kikir. Wa nufratut tab'i anhum, dan larinya tabiat dari orang-orang kikir. Wastikbahuhum, dan menjahatnya orang kikir lahu bagi sifat kikir itu. Jadi orang yang kikir ini hendaknya berpikir. Ini obat juga untuk menghilangkan kikir. Si kikir ini berpikir, mun aku kikir orang kada katujuan lawan aku. Siapa yang katuju orang kikir ada? Siapa yang katuju orang kikir kada ada? Aku ni kalau kikir sekampungan orang kada katujuan aku. Dan lagi orang-orang kikir pun kada katuju lawan kikir itu. Orang kikir sendiri tuh kada katuju mun kawannya kikir. Padahal sama pada kikir. Saya kung kikir, sama pada kada katuju keduanya tuh. Kikir bana si anu, saya kung kikir bana si anu, sama pada kikir kada katuju. Fa innahuma min bakhilin illa wa yastaqbihul bukhla min ghairi,
bahwa tidak ada dari orang kikir melainkan dia menganggap jahat kikir dari orang lain. Wa yastasqilul bakhila min ashabi, dan dia memberatkan orang kikir dari kawan-kawannya. Orang kikir nih, suruh bakawan orang kikirnya ada hakun. Kikir jen itu, pada orang kikir juga. Hakun. Jadi kalau nya tahu bahwa kikir ini sifat nang kada dikatujui oleh orang, faya'lamu, maka dia tahu annahu mustasqalun, dia itu diberatkan orang, wa mustaqzarun, dianggap kotor fi qulubin nas, di hati manusia. Mislu sa'iril bukhala fi qalbi, seperti sekalian orang-orang bakhil di dalam hatinya. Nah, jadi itu obat juga supaya bisa sembuh dari penyakit kikir. Nah, jadi itu obat juga supaya bisa sembuh dari penyakit kikir ini. Wa yu'aliju qalbahu aidan bi ayyatafaqqara fi maqasidil mal, dan mengobati dia si orang kikir akan hatinya pula dengan bahwa dia berpikir pada tujuan harta. Wa anna fadhu minhu illa qadra hajati, tidaklah dia memelihara dari harta melainkan kadar keperluannya. Wal baki, sisanya, yaddakhiruhu, dia simpan li nafsihi, untuk dirinya, fil akhirah, di akhirat. Menyimpan harta di akhirat lebih untung daripada menyimpan harta di dunia. Lebih aman daripada di dunia, lebih berkembang daripada menyimpan di dalam rumah. Bi ayyah sulalahu sawabu bazlih, dengan bahwa hasil baginya pahala memberikannya itu. Duit disimpan di rumah, lawan duit disimpan di wakaf. Duit 10 juta diwakafkan, duit 10 juta disimpan dalam lemari. Nah, ini kada aman dalam lemari ini, dan lagi kada berkembang. Seumurannya 10 juta itu sampai mati. Nah, 10 juta yang diwakafkan ini aman, dan lagi berkembang, terus berkembang. Makinnya itu berupa wakaf, jadi amal jariah sampai kita mati masih berkembang duit itu. Nah, itu termasuk obat juga untuk menghilangkan sifat bakhil tadi. Fahadhil adwiyatu, maka ini macam-macam obat tadi, min jihatil ma'rifat wal ilmi, dari sisi pengetahuan. Faidza arafa binuril basirah, bila dia mengetahui dengan cahaya mata hati, annal badla, bahwa memberi, khairun lahu, lebih baik bagi dia, minal imsak, daripada menahan fid dunya wal akhirat, dan akhirat. Hajat ragbatuhu, berkobarlah keinginannya, bil bazli, pada memberi, in kana akila, jika dia berakal. Asal berakal aja mendengar rangka ini, terbuka hati untuk menyimpan harta di akhirat saja. Kada hilang, kada. Bila kita bersedekah, nyamannya dibari aja, kada inya pang nyaman kita, nang nyaman kayaknya. Inya siapa ada nyamannya. Nah, kita bari di 1 juta, nyaman jam bersejuta. Bukan inya nang nyaman, kita nang nyaman di akhirat kita. Mendingnya paling-paling siapa habis 1 jutaan itu. Tapi kita di akhirat duit itu berkembang dan aman. Nah, jadi yang paling aman, paling banyak keuntungannya menyimpan duit itu di bank akhirat. Itu yang paling aman. Faida taharrakat asyahwatu, bila sudah bergerak syahwat, hendak itu hendak ini macam-macam tadi, payam bagi ayuji bal khatir awal, dia jawab geritik yang pertama, langsung kita geritik pertama, langsung kita jawab. Ini mau kuberiakan, kada kau nukar baju lagi aku, itu syahwat karena. Amun ni kuberiakan, kada kau lagi aku nukar ini. Nah, jawab. Bainna syaitan ya'iduhul faqra, syaitan ini yang menjanjikan fakir. Mun ikam beriakan ikam susah kina.
Setan membisiki, mun ikam sedekahkan ikam mana duit kena habis. Wa yukhawwibul bazla, dan menakuti akan dia akan memberi itu. Wa yasudduhu anhu, dan mencegah syaitan anhu anil bazli, daripada memberi tadi. Nah, itulah beberapa macam obat untuk menghilangkan sifat bakhil dalam diri menurut Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala.